Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kecurangan terhadap liabilitas dengan mata kuliah akuntansi forensik. Berikutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nur Atika Dwi dengan NIM 02. Kemudian ada Rafika Putri dengan NIM 015. Kemudian ada Binti Nadifa dengan NIM 036. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Rizky dengan NIM 039. Kemudian ada Wilda Maulidina dengan NIM 040. Kemudian ada Abdul Ghafur dengan NIM 045. Kemudian ada Kiflaini Salsa dengan NIM 050. Kemudian ada Widyartno dengan NIM 071. Kecurangan terkait liabilitas aset dan pengungkapan yang tidak memadai. Waste Management Inc. merupakan perusahaan penyedia jasa pembuangan dan jasa lingkungan yang komprehensif dan terkemuka di Amerika Utara. Berkantor pusat di Houston, jaringan operasional pengumpulan, pos untuk pemindahan, lokasi pembuangan sampah dan pabrik daur ulang, dan lain-lain. Waste Management juga menggunakan akuntansi pembelian secara tidak tepat, membebankan biaya operasional pada cadangan biaya untuk perbaikan lingkungan dan gagal melakukan penurunan nilai pada biaya lahan pembuangan sampah yang rusak. Skema ini mengakibatkan perusahaan harus menyajikan ulang laba tahun 1992 sampai 1997 sebesar 1,7 miliar yang penyajiannya ulangnya terbesar sepanjang sejarah sampai saat itu. Waste Management Inc. menggunakan skema kecurangan laporan keuangan untuk menipu investor. Liabilitas yang kurang saji. Salah satu kantor akuntan publik dari Big Five digugat karena tidak mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan dalam auditnya. Kemitraan terbesar dengan kecurangan yang paling besar memiliki lebih dari 5.000 perseroan terbatas dan 2 perseroan umum. Kemitraan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan bisnis seperti membeli, memiliki, dan mengoperasikan bisnis retail komersial yang disewakan dan dioperasikan oleh rantai bisnis retail nasional dan regional melalui kontak waralaba jangka panjang. 2 perseroan umum memiliki investasi real estate yang besar dan memerlukan jumlah uang untuk mendukung investasi pribadi mereka yang mengalami kekurangan kas. Auditor menyadari bahwa kemitraan memiliki resiko yang signifikan dalam waralaba mereka karena kegagalan membayar pajak atau utilitas properti lokal. Misal, dapat membebani properti dengan hak gadai. Manajemen menyatakan bahwa hak gadai dicatat sebagai bagian dari kesepakatan pemberian pinjaman dengan bank yang tidak pernah diselesaikan. Dalam kaitannya dengan audit terhadap nama kemitraan pada tahun 31 Desember 1995. Auditor mengetahui beberapa hak gadai atas hipotek yang dikelola oleh bank terkait properti yang berlokasi di Arizona dan Texas. Kekurangan liabilitas yang kurang saji seperti ini sulit dideteksi oleh para auditor, karena itu auditor laporan keuangan masih menggunakan prosedur audit yang dapat diprediksi. Untuk memungkinkan mengetahui pelaku kecurangan, dapat menemukan cara untuk menyembunyikan skemanya dari auditor yang bekerja sama. Standar audit berlaku umum. Cara memanipulasi liabilitas. Ada poin penting yang diperhatikan bahwa pada beberapa kecurangan yang besar, pelaku melakukan manipulasi terhadap liabilitas dengan cara yang lebih kompleks, tidak sekedar mencatat kurang saji ataupun menyembunyikan liabilitasnya.
Ada salah satu cara untuk memanipulasi liabilitas, yaitu dengan menggunakan restrukturisasi dan cadangan-cadangan liabilitas lainnya secara tidak sesuai. Cadangan yang berlebihan juga disebut dengan istilah cadangan cookie jar, karena seperti uang disimpan dalam toples kue, itu mewakili simpanan laba akuntansi yang dapat digunakan untuk menyokong persepsi mengenai kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, identifikasi eksposur kecurangan liabilitas yang kurang saji. Ada salah satu cara yang paling mudah dalam mengidentifikasi eksposur kecurangan terkait liabilitas yang kurang saji, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai transaksi yang melibatkan liabilitas dan dapat disajikan terlalu rendah sehingga mengakibatkan adanya kurang saji pada liabilitas tersebut. Ada beberapa transaksi terkait dengan liabilitas. Yang pertama, transaksi pembelian persediaan yang mempengaruhi akun persediaan dan utang dagang. Yang kedua, pengakuan atas gaji dan upah serta liabilitas yang masih harus dibayar lainnya yang mempengaruhi akun biaya pajak penghasilan, biaya gaji, macam-macam biaya, utang gaji, dan seterusnya. Yang ketiga, penjualan produk yang dengan mempengaruhi akun piutang dagang, pendapatan penjualan, pendapatan diterima di muka. Yang keempat, penjualan jasa, pembayaran kembali deposit, atau pembelian kembali sesuatu pada masa yang akan datang. Dengan mempengaruhi akun biaya garansi atau jasa dan liabilitas jasa atau garansi. Yang kelima, peminjaman uang dengan mempengaruhi akun kas, utang wesel, utang hipotek, dan lain-lain. Yang keenam, pengakuan liabilitas bersyarat yang mempengaruhi akun kerugian atas kontingensi dan perogean atas utang. Selanjutnya adalah skema kecurangan. Di sini ada beberapa cara seseorang untuk melakukan kecurangan melalui dari transaksi yang di atas tadi. Yang pertama adalah pembelian persediaan yang mempengaruhi akun yang dapat melakukan kecurangan dengan cara mencatat utang dagang pada periode berikutnya. Sedangkan yang kedua, pengakuan atas gaji dan upah bisa dilakukan dengan cara kecurangan dengan tindakan tidak mencatat liabilitas yang masih harus dibayar. Sedangkan yang ketiga, penjualan produk, seseorang dapat melakukan kecurangan dengan tindakan mencatat pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan saat ini. Jadi hal itu ada beberapa tindakan kecurangan yang dilakukan pada setiap transaksi yang berbeda. Selanjutnya, menganalisis akun-akun yang dilibatkan dalam transaksi, di mana liabilitas disajikan terlalu rendah dan laporan keuangan salah saji. Biasanya itu mempengaruhi beberapa poin, yaitu satu, utang dagang yang kurang saji. Kedua, nilai liabilitas yang masih harus dibayar itu kurang saji. Ketiga, mengakui pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan. Yang keempat, pencatatan kewajiban di masa yang akan datang secara tidak lengkap. Hal itu dapat mempengaruhi laporan keuangan yang salah saji. Selanjutnya, tidak mencatat atau mencatat berbagai jenis utang secara tidak lengkap. Contohnya adalah utang wesel dan utang hipotek. Ada beberapa cara untuk mencatat utang yang serupa secara tidak lengkap. Di antaranya, satu, dengan tidak melaporkan atau mencatat utang pada pihak-pihak terkait secara tidak lengkap. Kedua, meminjam tapi tidak mencantumkan nilai utang yang muncul karena adanya batasan kredit maksimum yang diperbolehkan. Ketiga, tidak mencatat nilai pinjaman yang terjadi. Keempat, mengajukan klaim bahwa utang yang ada telah dihapuskan oleh pihak kreditur. Ada klaim
bahwa utang tersebut sudah dihapus. Yang kelima, mengajukan klaim bahwa utang yang ada dalam pembukuan perusahaan adalah utang pribadi dari pemilik atau pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dan bukan utang perusahaan. Liabilitas bersyarat yang tidak dicantumkan. Statement of Financial Accounting standar nomor 5, yaitu akuntansi untuk kontingensi, mengharuskan liabilitas bersyarat untuk mencatat sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Jika memungkinkan adanya kerugian atau pembayaran bersifat mungkin, jika kemungkinan adanya kerugian adalah kemungkinan yang cukup beralasan, maka liabilitas bersyarat harus diungkapkan dalam catatan sebuah laporan keuangan. Jika probabilitas kerugian bersifat jauh, tidak ada keharusan untuk mencantumkan liabilitas bersyarat tersebut dalam laporan keuangan. Liabilitas bersyarat dapat digunakan secara curang untuk melakukan salah saji pada laporan keuangan melalui penyajian perkiraan probabilitas keterjadian secara tidak lengkap dan tidak mencatat atau mengungkapkan liabilitas bersyarat dalam laporan keuangan. Mendeteksi indikator kecurangan liabilitas yang kurang saji. Indikator analisis terkait adanya nilai utang dagang yang kurang saji biasanya berhubungan dengan saldo yang dilaporkan. Dinilai terlalu rendah, termasuk pembelian dan harga pokok penjualan yang dinilai terlalu rendah atau potongan pembelian dan retur pembelian yang dinilai terlalu tinggi. Indikator analisis terkait dengan pendapatan diterima di muka, diantaranya gaji dan upah yang dilaporkan, pajak penghasilan, sewa, bunga, utilitas, dan sebagainya yang dinilai terlalu rendah. Laba yang selalu stabil juga dapat menjadi sinyal adanya kecurangan. Indikator analisis dari pengakuan pendapatan diterima di muka sebelum waktunya melibatkan adanya liabilitas di awal yang terlihat terlalu rendah dan akun pendapatannya yang terlihat terlalu tinggi. Akun-akun ini susah untuk diproyeksikan karena saldo sebelumnya yang digunakan sebagai pendamping atau cara untuk membangun ekspektasi pada akun liabilitas bersyarat biasanya tidak ada. Indikator akuntansi atau dokumentasi. Indikator akuntansi menyertakan hal-hal berikut, yakni 1. Faktur dari pemasok sudah diterima namun tidak ada liabilitas yang dicatat. 2. Pembelian dalam jumlah besar yang dicatat setelah akhir periode namun barang diterima sebelum periode bersangkutan berakhir. 3. Pembayaran dalam jumlah besar yang dilakukan pada periode berikutnya. 4. Adanya laporan piutang tanpa adanya liabilitas yang dicatat. 5. Jumlah yang tercantum dalam laporan pemasok tanpa adanya liabilitas yang tercatat dan error dalam uji pisah batas. Indikator dokumentasi yang terkait dengan semua jenis kecurangan liabilitas yang kurang saji, yakni 1. Hanya tersedia salinan atau catatan yang terkait dengan pembelian di mana dokumen asli seharusnya tersedia. 2. Ketidaksesuaian di antara catatan entitas dan jawaban konfirmasi. 3. Transaksi yang tidak dicatat secara lengkap atau secara tepat waktu dan mencatat jumlah secara tidak tepat. 4. Saldo atau transaksi yang diterima dokumen pendukung termasuk penyesuaian yang dibuat oleh entitas yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil keuangan. 5. Dokumen yang hilang. 6. Barang yang tidak bisa dijelaskan dalam proses rekonsiliasi. 7. Penolakan akses terhadap catatan, fasilitas, atau pegawai, pelanggan, dan pemasok tertentu, atau pihak lain dari mana bukti audit yang ditemukan. Indikator dokumentasi menyediakan kesempatan terbaik untuk menemukan adanya liabilitas bersyarat yang seharusnya dicatat. Pencarian proaktif indikator terkait pelaporan liabilitas yang tidak lengkap. Pencarian indikator analisis secara proaktif berarti kita mencari akun-akun yang tidak biasa dilihat dengan berbagai cara, atau seperti terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk menentukan apakah akun tidak biasa, perubahan dan perbandingan yang ada harus dievaluasi. Berorientasi pada perubahan saldo tercatat dari periode ke periode. Dengan mempelajari laporan arus kas dan melihat perubahan angka aktual, namun mungkin tidak membuat daftar setiap akun liabilitas secara terpisah atau dengan menggunakan analisis horizontal yang merupakan metode yang lebih disarankan.
Dalam menggunakan 3 mode untuk berfokus pada perubahan saldo liabilitas, harus membandingkan saldo selama beberapa tahun dan berfokus pada liabilitas yang telah dieliminasi. Dan di samping itu, melakukan investigasi di setiap penurunan dalam jumlah yang signifikan atas liabilitas jangka panjang dan biaya yang masih harus dibayar. Dengan menggunakan analisis horizontal, dapat dengan cepat melakukan presentase perubahan pada akun liabilitas dan menentukan perubahan tersebut tidak biasa. Jika ada seseorang yang telah melakukan manipulasi laporan keuangan karena perubahan yang ada terlalu besar untuk dapat dipercaya, ternyata manajemen telah memanipulasi laporan keuangan dan mengisikan angka dalam jumlah tertentu agar laporan keuangan tetap seimbang. Ketika memeriksa perubahan saldo akun, ingatlah bahwa setiap akun liabilitas berpotensi untuk dicurangi. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis horizontal, harus terlihat masing-masing akun liabilitas dan mempertimbangkan jenis exposure kecurangan yang paling umum, dan perhatikan untuk melihat beragam perubahan tersebut memberi kesan adanya kecurangan. Fokus pada perubahan hubungan dari periode ke periode. Cara kedua untuk fokus pada hubungan dalam laporan keuangan adalah dengan menyiapkan laporan keuangan common size dan melakukan analisis vertikal. Sebagai contoh, pembelian aset tetap dalam jumlah yang signifikan dan tidak menimbulkan adanya tambahan utang jangka panjang dapat menjadi sesuatu yang tidak biasa, terutama jika perusahaan tidak memiliki saldo kas dalam jumlah besar. Contoh lainnya yaitu penurunan dalam liabilitas namun peningkatan dalam biaya bunga atau sebaliknya adalah hal-hal yang semestinya jarang terjadi. Membandingkan informasi laporan keuangan dengan perusahaan lain. Secara umum, membandingkan saldo liabilitas perusahaan dengan perusahaan lain tidak sama bergunanya. 1. Membandingkan pendapatan, piutang dagang, persediaan, dan saldo-saldo lainnya. Perusahaan dapat membiayai operasionalnya dengan 3 cara. Yang pertama, laba. Yang kedua, pinjaman. Yang ketiga, investasi pemilik. Jumlah dari setiap metode pembiayaan yang digunakan seringkali merupakan masalah sudut pandang pihak manajemen daripada norma industri. Sebagai contoh, pada industri komputer, Hewlett Packard atau HP memiliki utang yang sangat sedikit dan membiayai sebagian besar kegiatan operasionalnya dari investasi dan laba yang dimiliki oleh pemilik. Namun, Texas Instruments sebagian besar telah mendanai kegiatan bisnisnya melalui pinjaman. Namun, hubungan antara biaya bunga dan hutang dan hubungan-hubungan lain yang sejenisnya dapat diperbandingkan dengan berbagai perusahaan. 2. Membandingkan jumlah yang ada dalam laporan keuangan dengan aset yang seharusnya dapat mempresentasikan atau dengan faktor-faktor di luar laporan keuangan. Pengecualian yang patut dicatat tentu saja pada liabilitas hipotek, yaitu pinjaman yang dijamin oleh aset tertentu, mengelimir hutang hipotek atau tidak menemukan adanya hipotek pada bangunan baru, atau ketika praktek umum yang dilakukan perusahaan adalah menghipotekkan seluruh bangunan, merupakan indikator kecurangan yang harus diinvestigasi. 3. Mencari indikator akuntansi dan indikator dokumentasi secara aktif. Indikator dokumentasi dapat sangat membantu dalam mendeteksi kecurangan liabilitas yang kurang saji.
Melakukan tindak lanjut pada indikator yang sudah diobservasi adalah hal yang sangat penting, karena terdapat berbagai jenis liabilitas yang berbeda dengan cara-cara yang dilakukan untuk membuat nilainya menjadi kurang saji. Karena liabilitas yang kurang saji mungkin hanya dilakukan dengan menghilangkan satu atau dua transaksi. Informasi yang tidak biasa seperti hak gadai dan kontrak pinjaman yang tiba-tiba ditemukan dari konfirmasi bank harus ditindaklanjuti secara hati-hati sebelum pembahasan beralih dari kecurangan liabilitas yang kurang saji. Penting untuk dicatat bahwa menemukan liabilitas yang kurang saji adalah salah satu jenis kecurangan yang paling sulit untuk ditemukan. Pencarian liabilitas yang tidak dicatat dengan memeriksa risalah rapat direksi, konfirmasi bank dan pemasok, dan surat dari pengacara akan sangat membantu juga. Setiap bukti atau seperti informasi yang muncul akan mengindikasi liabilitas yang mungkin ada. Hal tersebut harus diinvestigasi dengan seksama. Berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa rasio yang digunakan dalam mendeteksi adanya kecurangan. Yang pertama, jenis kecurangan pada liabilitas yaitu pencatatan utang datang secara tidak lengkap, yang dimana rasio yang akan digunakan yang pertama utang dagang pembeli, kedua utang dagang harga pokok penjualan, ketiga utang dagang total liabilitas, keempat utang dagang penjualan, kelima aset cepat liabilitas lancar. Nah, rasio-rasio tersebut terfokus pada kewajaran saldo akun-akun utang dengan secara relatif terhadap saldo akun yang terkait. Kemudian yang kedua adanya pencatatan liabilitas yang masih harus dibayar secara tidak lengkap termaksud gaji, pajak, penghasilan, bunga, dan sewa. Nah, untuk rasio yang akan digunakan itu yang pertama berbagai akun yang masih harus dibayar atau dibiayai terkait. Kedua, jumlah hari penambahan dibandingkan dengan rasio yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, jumlah yang akan ditambahkan tergantung dari jangka waktu antara akhir tahun akuntansi dan saat terakhir biaya tersebut dicatat. Lalu yang ketiga, pencatatan pendapatan diterima di muka secara tidak lengkap. Nah, contohnya adalah pendapatan diterima, contoh dari rasio yang akan digunakan itu pendapatan diterima di muka. Nah, secara umum untuk menemukan apakah pendapatan telah diakui sebagai pendapatan ketika pendapatan tersebut belum dihasilkan. Kemudian yang keempat adanya pencatatan liabilitas jasa dan liabilitas lainnya secara tidak lengkap, yang dimana rasio yang akan digunakan biaya garansi atau penjualan, yang dimana jumlah biaya garansi atau jasa dan liabilitas harus terkait secara langsung dengan volume penjualan. Yang kelima adalah pencatatan beragam liabilitas secara tidak lengkap. Nah, rasio yang akan digunakan itu yang pertama biaya bunga atau utang wesel. Yang kedua adanya utang jangka panjang atau ekuitas pemegang saham. Yang ketiga beragam jenis utang atau total aset. Yang keempat biaya pensiun atau biaya gaji. Yang kelima biaya sewa guna usaha total aset tetap. Nah, dalam berfiktif tentang jenis-jenis rasio yang akan diperiksa, Anda harus berfokus pada setiap liabilitas yang akan secara individu pada laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir ada yang keenam, tidak adanya pencatatan liabilitas bersyarat. Yang rasio yang digunakan itu pada umumnya rasio tidak membantu dalam mendeteksi liabilitas bersyarat yang tidak dicatat. Dalam Islam, kecurangan merupakan salah satu sifat tercela yang harus dijauhkan oleh para pelaku ekonomi atau aktor dalam aktivitasnya. Ayat yang menjadi landasan larangan melakukan kecurangan adalah dari Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim
Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta lebih, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.